Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih masih setia di depan layar televisi kesayangan Anda. Kita lanjutkan lagi di segmen terakhir mungkin tentang lestarikan sejarah dan budaya bersama Nadia dan Kerta gitu kan. Tadi sudah membahas tentang pengalaman kalian, tentang bagaimana grand final juga gitu kan. Mungkin di segmen terakhir ini Abang mau tanya tentang pandangan kalian nih tentang sejarah dan budaya. Mungkin dari Nadia dulu boleh? Kalau pandangan sejarah dan budaya, sebenarnya sejarah dan budaya itu merupakan bekal buat kita ya, Bang. Terutama sebagai putra-putri yang dari Bengkulu nih, kita tuh mempunyai banyak banget kebudayaan yang merupakan harta kita, modal kita untuk maju ke depannya. Jadi dari kita nih dari berbagai kabupaten dan kota itu mempunyai banyak banget kebudayaan dan warisan yang sebenarnya mungkin ada kita yang udah tahu, ada juga yang belum tahu. Nah ini kita sebagai generasi muda ini yang harusnya mempelopori, mengenalkan kembali gitu. Jangan sungkan-sungkan, jangan cuman menganggap bahwa kebudayaan itu hal kuno, biarin orang tua aja. Enggak, justru kita sekarang tuh zaman digital ya, punya Instagram, punya TikTok. Itu kita sebagai agennya yang harus memperkenalkan kebudayaan kita kepada Indonesia seperti itu, bahkan bisa mancanegara seperti itu. Iya, dan kita harus bangga ya tentang sejarah dan budaya Bengkulu juga. Kalau Kerta sendiri gitu kan, untuk mungkin nggak semua orang di luar sana gitu ya, maksudnya pemuda-pemuda yang paham tentang sejarah atau yang masih sedikit lah mengulik tentang sejarah. Mungkin dari Kerta sendiri ada nggak tips atau misalnya pesan untuk para pemuda agar lebih nih mencintai sejarah dan budaya yang ada di Bengkulu juga? Kalau dari Kerta sendiri sih, tips untuk mencintai budaya itu ya balik lagi ke diri sendiri gitu. Lebih jangan ego kayak budaya itu kuno gitu, ngapain gitu, dusun gitu. Kadang-kadang kan. Jadi kayak dengerin aja, enjoy gitu. Karena kalau bukan kita, siapa lagi gitu yang bakal melestarikan budaya-budaya gitu. Apalagi banyak nih yang di museum itu kan banyak benda-benda yang katakanlah benda kuno. Nah, benda-benda kuno ini yang bisa dijadikan pusaka, yang bisa dijadikan pembelajaran. Sejarah itu kan pembelajaran gitu untuk kita ke depannya nanti gitu. Dan terlebih lagi budaya ini kan balik seperti yang Kerta bilang tadi, budaya ini kan ciri khas gitu. Setiap orang itu harus ada ciri khas. Karena kalau tanpa ciri khas, orang itu nggak akan dikenal gitu. Nah, bagaimana cara kita dikenal, provinsi kita dikenal, itu dengan budaya. Maka dari itu budaya itu penting dan harus tetap kita lestarikan. Iya, kalau bukan kita siapa lagi tadi ya gitu. Kalau nggak sekarang ya kapan lagi gitu kan. Oke gitu. Tagline itu yang selalu menjadi mungkin pelopor kalian juga ya gitu kan. Oke, setelah menjadi duta museum gitu kan, penuh tanggung jawab tentang sejarah dan budaya gitu kan. Kalau dari Nadia nih mungkin ada nggak edukasi atau misalnya pesan yang bakal disampaikan untuk para pemirsa agar selalu cinta sama budaya kita kayak gitu? Pesannya ya Kak ya. Jadi kalau dari Nadia sendiri nih pesan buat pemirsa, mungkin karena kita punya Bengkulu, kita punya berbagai macam kebudayaan, punya berbagai macam tradisi, kita harusnya bangga dan kita bisa melestarikan hal itu. Karena apa? Karena kebudayaan Bengkulu cuman punya orang Bengkulu. Kalau dari Lampung dia punya kebudayaan Lampung. Kalau orang Palembang dia punya kebudayaan Palembang. Jadi kalau kita sebagai orang Bengkulu, kalau bukan kita ya siapa lagi gitu. Jadi kita harus bangga akan hal yang kita punya. Lalu untuk terutama teman-teman seumuran kita para generasi muda, kita harus giat melestarikan kebudayaan kita. Banyak cara kok melestarikan kebudayaan, bukan cuma mungkin mengikuti ini itu. Contohnya seperti kita ya Kerta bisa mengikuti putra-putri kebudayaan juga. Dari sana kita bisa belajar terus melestarikan kebudayaan kita punya. Berarti artinya nanti tahun depan akan ada pemilihan lagi ya? Iya dong. Dan kalian akan menjadi panitia ya? Tahun depan itu lebih panas lagi Kak. Tahun depan itu benar-benar dari juara-juara tiap kabupaten yang bakal karena tadi kan pemilihan antar kota dan kabupaten dulu ya, baru ke provinsi. Lebih panas lagi. Sekitar bulan apa?
pemilihan tahun depan masih dirahasiakan. Oh, masih dirahasiakan. Iya. Yang jelas tunggu aja, Tunggu lah ya. aja. Informasinya mungkin di Instagram kalian Iya. juga Iya, gitu kan. benar. Gitu. Tapi kemarin maksudnya tentang sejarah dan budaya juga. Pengen tahu nih kemarin menampilkan apa kalau dari Kerta sendiri? Kalau untuk apresiasi budaya, Kerta itu menyanyi kemarin, Kak. Oh, menyanyi. Menyanyi lagu daerah. Menyanyi lagu daerah? Iya. Menyanyi lagu daerah, emang dari dulu suka nyanyi kah? Atau Iya, memang hobinya nyanyi sebenarnya. oh, memang hobinya nyanyi. Oh alah. Gitu. Jadi menjadi ciri khas lagu budaya kan ada ya, maksudnya lagu-lagu tentang lagu daerah kayak gitu, dan menampilkan itu gitu. Dan standing applause kah dari Alhamdulillah waktu itu suasananya memang agak lumayan rame? rame. Jadi kayak pede lah, lolos nih lolos. Walaupun yang hari pertama kemarin nilainya terendah kan. Jadi terbayarkan di hari. Oh iya benar. Kamu menampilkan keberpakatan kamu Iya. yang di luar itu ya, Iya. kayak gitu. Kalau dari Nadia kemarin nampilin apa? Kalau Nadia waktu di apresiasi bakat dan budaya kemarin, Nadia menampilkan pertama MC dulu karena ada pengalaman MC Oh iya, terus? dengan bahasa Inggris. Terus sudah MC-nya dilanjut sama penampilan tari persembahan Bengkulu. Oh, tari persembahan. Memang dari dulu suka nari kah? Dari dulu aku suka nari, terus pernah juga nari persembahan. Jadi udah ada basicnya, kenapa enggak nih ditampilkan seperti Oke, itu. mungkin terakhir nih gitu kan, setelah pesan-pesan dari kalian, harapan nih untuk Nadia kepada pribadi boleh, kepada pemuda-pemuda Bengkulu boleh? Gitu. Harapannya ini buat diri Nadia juga, Boleh. terus buat teman-teman juga. Biar disupport sama pemirsa Bener TVRI banget, gitu kan, biar gitu. pemirsanya juga kita bisa berkembang menjadi Iya. lebih baik bersama ya Bang ya. Iya, benar. Kita apa ya, kalau ada kesempatan, kalau ada niat dan juga ada kemampuan, kenapa kita nggak coba kesempatan itu? Banyak kok kesempatan-kesempatan yang datang yang bisa kita coba sehingga kita bisa lebih apa ya, menjadi pribadi yang lebih baik dan juga menjadi lebih berguna kepada sesama. Jadi kalau anak sekarang tuh jangan insecurean, Oh, iya. kita Jangan coba terlalu aja overthinking dulu. lah ya Iya. gitu ya kalau zaman sekarang kayak gitu. Bener Ada lagi banget. Nadia? Cukup? Kayaknya cukup itu Cukup. aja. Kalau dari ini, dari Kertas sendiri, apa nih harapan untuk diri sendiri, untuk para pemuda gitu? Kalau dari Kerta sendiri sih lebih menghargai lagi budaya yang ada di Provinsi Bengkulu. Karena seperti kita bilang tadi, budaya itu ciri khas kita. Bagaimana kita dikenal adalah dengan ciri khas kita. Jadi kita harus menghargai budaya kita, jangan tinggi gengsinya untuk mengenal budaya gitu. Gak apa-apa orang bilang dusun ini, tapi ini ciri khas kita gitu. Sebenarnya nggak dusun sih sebenarnya budaya. Kenapa sih budaya? Budaya itu adalah ciri khas kita. Iya, iya. Jadi memang harus bangga dengan budaya Iya. kita juga. Berarti untuk Kertanya sendiri, untuk Nadianya sendiri, dan untuk para pemuda juga, dan khususnya juga mungkin untuk saya sendiri lah gitu ya, selaku ini gitu kan. Baik, terima kasih mungkin untuk ini Kerta dan Nadia sudah hadir bersama di studio kita, bisa memberikan motivasi, bisa memberikan edukasi dan pesan juga tentang sejarah dan budaya yang ada di Provinsi Bengkulu juga. Untuk kalian semoga karirnya akan melejit gitu ya, entah itu di organisasi sekarang, putra-putri kebudayaan, semoga di karir individualnya juga gitu semakin cemerlang lah gitu. Dan untuk para pemirsa juga terima kasih, tidak terasa mungkin sudah hampir 1 jam kita membersamain Anda gitu kan. Semoga mendapatkan inspirasi-inspirasi tentang pemuda-pemuda yang berprestasi, karena kalau ingin melihat luasnya bangsa atau melihat kesuksesan suatu bangsa, lihatlah para pemudanya. Sekian dari saya, Kula Nasrullah, selaku MC pada hari ini, dan beserta kru yang bertugas pada hari ini, pamit undur diri. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.